Selamat malam pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Ketua DPR pun lantas kemudian tak lagi berasal dari partai pemenang pemilu legislatif. Lantas benarkah undang-undang ini disiasati kepentingan politik koalisi pendukung Prabowo untuk menjegal program kerja pemerintahan Jokowi JK? Saya Wahyu Woho, inilah Prime Time News selengkapnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal mengenai mekanisme pimpinan DPR. Untuk mengetahui informasi terkini dari sidang putusan gugatan Undang-Undang MD3, kita akan bergabung dengan Putri Ayu Ningtyas dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Putri. Putri. Ya Wahyu, saat ini saya masih berada di Gedung Mahkamah Konstitusi. Baru saja kita sama-sama menyaksikan sidang putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ada hasilnya yang berbeda. Ada beberapa pasal memang yang diujikan di sini oleh para pemohon. Ada pasal 84 ini terkait dengan pimpinan DPR, bahwa akhirnya sekarang pimpinan DPR mengacu kepada Undang-Undang MD3 ini adalah dipilih berdasarkan voting, berdasarkan suara terbanyak, dan bisa dari partai manapun. Berarti tidak lagi aturannya seperti dulu. Jika dulu partai atau partai yang memenangkan pemilu, ia yang akan otomatis langsung menjadi pimpinan DPR. Itu tidak berlaku lagi saat ini. Kemudian terkait dengan pasal 245 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan anggota DPR dalam kasus korupsi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Kemudian Mahkamah Kehormatan DPR baru akan memberikan surat 30 hari setelah pengajuan itu disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Banyak yang menilai bahwa undang-undang ini membuat DPR semakin eksklusif. Sekarang saya sudah bersama dengan Junimart Girsang, salah seorang anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan yang juga menjadi pemohon dalam uji materi Undang-Undang MD3 ini. Bang Junimart, dampak yang dirasakan apa? Anda besok akan dilantik, Anda akan berada di dalam Gedung Kura-Kura, berada di dalam Senayan. Iya, yang pertama tentu kita sangat kecewa ya dengan putusan ini, karena pertimbangan ya hakim mahkamah itu menurut saya ya jauh dari harapan kecerdasan hukum ya. Yang kedua, bahwa salah satu pertimbangan ini adalah pertimbangan asal jadi, tidak punya kualitas. Kenapa? Karena kita bisa melihat, kawan-kawan tadi, para wartawan bisa melihat, salah satu pertimbangan itu menyebutkan bahwa menyangkut sara, suku, agama, ras. Ya, suku, agama, ras. Nah, yang ketiga tentang pertanyaan bagaimana menyikapi situasi besok, saya sebagai caleg terpilih, ya pada tanggal 1 akan dilantik, tentu akan melihat ya bagaimana suasana kebatinan di DPR itu sendiri. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tentu segala sesuatu nantinya ya sesuai dengan pengalaman kemarin, kita bisa melihat rancangan undang-undang pilkada, voting selesai. Nah, untuk itu juga ke depan setelah tanggal 1 tidak jauh akan terjadi juga voting untuk segalanya, termasuk untuk pimpinan DPR, termasuk dengan alat kelengkapannya. Nah, kami sebagai partai pemenang, ya partai pemenang yang tentu suaranya, ya dengan partai yang lain yang berkoalisi kalah, akan mengambil posisi sebagai orang yang berseberangan, ya berseberangan di dalam parlemen dengan kawan-kawan. Karena kami akan mengawal pemerintahan ini secara baik dan cerdas, sehingga rakyat tidak merasa dirugikan nantinya. Oke, tapi bagaimana caranya nih Bang? Menang pemilu legislatif, menang pemilu presiden, tapi di DPR-nya dalam tanda kutip tidak punya kuasa. Ini bukan masalah kuasa tidak berkuasa, tetapi masalah bagaimana kita ya bisa melakukan harapan rakyat ya di DPR yang telah diwakilkan kepada kita. Kita akan berjuang
ya kita akan menyampaikan apa kemauan dari rakyat. Ya, sepanjang perjuangan kita itu, ya kita lakukan secara baik, tentu rakyat juga tidak merasa kecewa. Rakyat juga bisa menilai bagaimana sebenarnya situasi yang terjadi di parlemen. Ya mereka bisa menilai kok. Ya, contoh kecil tentang RUU Pilkada yang tadinya katanya langsung, ya terakhir diputuskan dengan voting. Walaupun kita bisa melihat bagaimana suasana kebatinan pada saat itu menjadi tidak langsung. Rakyat sekarang sudah mulai bersorak-sorak, ya dengan segala cara. Kita menunggu saja. Bang, apakah itu artinya ke depan segala hal terkait legislasi yang terkait dengan anggaran, kemudian hajat hidup orang banyak, itu artinya akan dikuasai oleh mayoritas parlemen yang memiliki suara terbanyak gitu dong? Berarti hanya orang-orang itu saja yang bisa menguasai, yang mengatur? Saya kira masalahnya bukan itu ya. Masalahnya kita sebagai wakil rakyat, apakah memang kita ya betul-betul bekerja untuk rakyat? Itu dulu ya. Apa kita memang tulus bekerja untuk rakyat? Kalau kita memang ya mempolitisir kepercayaan dari rakyat yang kepada kita, ya tentu akan jauh dari harapan rakyat. Ya, tetapi kalau kita melaksanakan amanah dari rakyat kepada kita, ya secara baik, benar dan sesuai dengan agama kita, tentu nggak ada masalah nantinya. Ya, oke. Terima kasih Bang Juni Mas sudah bersama kami di Prime Time News. Dan berarti memang semuanya sekarang keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang tertinggi. Akhirnya sekarang dikembalikan kepada masing-masing anggota DPR, mengutip dari perkataan Bang Juni Mart tadi, dikembalikan pertanyaannya apakah wakil rakyat benar-benar menjalankan suara rakyat. Saat ini kembali ke Anda, Wahyu. Ya, baik, Putri Ayuning Tias melaporkan dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, pemirsa. Pemirsa, Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 dalam salah satu pasalnya mengatur soal tata cara pemilihan pimpinan DPR yang menyebutkan bahwa pimpinan dipilih melalui voting oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan hasil perolehan suara di pemilu legislatif. Namun cara berbeda diterapkan di DPRD dalam menentukan pimpinan lembaga itu. Aturan Undang-Undang MD3 dalam menentukan pimpinan di lembaga legislatif atau DPR tidak berlaku menyeluruh. Dalam pasal 84 ayat 1 disebutkan penentuan pimpinan DPR ditentukan oleh voting anggota DPR dan tidak lagi berdasar hasil pemilu legislatif. Hal inilah yang kemudian ditolak oleh fraksi PDI Perjuangan. Pertama, kita sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat dalam pemilu legislatif kemarin sudah menentukan pilihan partai dan caleg mana yang dia pilih, dan rakyat sudah menentukan pilihan. Mayoritas pemilih di Indonesia memilih caleg-caleg dari PDI Perjuangan. Nah, dari pilihan-pilihan itu seharusnya kami yang di DPR menghormati pilihan-pilihan rakyat itu, bukan misalnya hak yang menjadi dimiliki oleh PDI Perjuangan untuk menjadi ketua DPR dengan berbagai alasan yang dibuat-buat menurut kami, karena membuat alasan itu sama mudahnya dengan membuat pembelaan. Namun Undang-Undang MD3 ternyata tidak konsisten mengatur soal pimpinan di lembaga legislatif. Aturan ini tidak berlaku dalam penentuan pimpinan di DPRD. Dalam penentuan pimpinan DPRD, mereka ditentukan berdasarkan hasil pemilu legislatif. Pengamat menilai ini merupakan bentuk ketidakkonsistenan Undang-Undang MD3 yang disahkan oleh DPR dan cenderung mengutamakan kepentingan sesaat. Ini kepemimpinan kita ini pimpinan DPR dan DPRD. Itu yang saya sebut. Kalau di pusat itu kalau di daerah jenis kelaminnya laki-laki, yang di pusat perempuan. Artinya untuk DPR, kepemimpinan DPR dan komisi berdasarkan voting, pemungutan suara. Sedangkan di daerah berdasarkan urutan perolehan kursi partai, gitu kan. Nah, ini kan pertama tidak konsisten gitu. Negara kita ini satu tapi kok sistemnya bisa campur aduk gitu. Nah, khusus untuk kepemimpinan DPR satu, mestinya kita harus konsisten. Konstitusi kita satu gitu kan. Kenapa kita punya konstitusi satu kok tafsirannya beda? Berarti ini ada permainan, ada
berarti kita tidak menafsirkan secara konsisten. Gitu. Kontroversi Undang-Undang MD3 tidak hanya pada ketidakkonsistenan aturan pimpinan di lembaga legislatif, melainkan juga soal aturan pemeriksaan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana yang belakangan diketahui cenderung berbelit. Tim Liputan Metro TV. Hakim Konstitusi Maria Farida menyampaikan perbedaan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang MD3 soal mekanisme penentuan pimpinan DPR. Maria menyoroti pembentukan Undang-Undang MD3 yang dinilai tergesa-gesa dan harusnya dibentuk jauh hari sebelum pemilu. Permasalahan dalam hal ini antara lain adalah: 1. Mengapa undang-undang yang mengatur tentang ketiga lembaga negara tersebut selalu berubah setiap kali terjadi perubahan keanggotaannya karena pemilu? 2. Apakah penggantian undang-undang tersebut tidak berdampak adanya ketidakpastian hukum? Dan 3. Apakah penggantian undang-undang tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota dan atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Sebagai suatu undang-undang yang bersifat organisatoris dan mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan DPD, maka undang-undang yang demikian tidak dapat dilepaskan dengan kontestasi untuk memenangkan kedudukan atau posisi dalam lembaga tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pemilihan pimpinan lembaga dan alat kelengkapannya, sehingga seharusnya undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan DPD tersebut dipersiapkan dan dibentuk jauh hari sebelum proses kontestasi atau pemilihan umum tersebut dimulai. Pembentukan undang-undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan. Ya, 2 dari 9 hakim konstitusi berbeda pendapat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang MD3. Salah satu alasannya adalah kenapa undang-undang yang mengatur kelembagaan selalu berubah-ubah seiring dengan berubahnya peta politik di parlemen. Benarkah ada siasat politik di balik itu? Kami akan memperbincangkannya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Yang pertama ada Wakil Ketua DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Pramono Anung. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada pengamat politik J. Kristiadi. Pak Kris, halo, apa kabar? Ya, baik-baik, sedih, negara rusak. Dan terakhir di ujung sana ada pakar hukum tata negara Bang Refli Harun. Selamat malam. Lanjut lagi dari breaking news sore tadi ya. Bang Refli, saya ingin ke Anda dulu sebelum ke Mas Pram dan Pak Kris. Tadi ada 2 dari 9 hakim konstitusi, salah satunya tadi sudah kita ikuti cuplikan pendapatnya, yaitu Bu Maria Farida, yang mengatakan adalah salah satu alasannya kenapa dissenting opinion begitu, kenapa undang-undang mengatur kelembagaan selalu berubah. Jangan-jangan memang ada siasat politik kalau kita kembali lagi. Ya, sebenarnya ya yang memutuskan kan 8 hakim ya. 1 hakim naik haji dan kemudian 2 hakim melakukan dissenting opinion, dan 1 yang dissenting itu wakil ketua dan tidak datang. Nggak tahu kenapa tidak datang. Mungkin marah atau apa, ngerti kita ya. Tetapi memang ini kan menjadi persoalan bagi kita kalau kita bicara tentang kompetisi politik ya. Dan tidak hanya kompetisi politik, kompetisi apapun kan seharusnya aturan itu sudah dibuat sebelumnya. Baru kemudian kompetisi dijalankan, dan kemudian ketika kemudian hasil sudah diketahui ya, sudah diikuti, based on peraturan yang bersama-sama gitu ya, yang fair begitu ya, sudah disepakati tersebut. Nah, karena itu saya dalam beberapa kesempatan mengatakan tidak mungkin kita mengatakan yang namanya pemilihan itu inkonstitusional. Tidak mungkin juga mengatakan yang namanya penetapan kursi terbanyak itu inkonstitusional. Karena dua-duanya pernah dipraktekkan. Tapi persoalan kita ini adalah pada persoalan timing dan moralitas hukumnya. Jadi karena hasil pemilu sudah diketahui ya, bahwa kita ketahui bahwa April pemilu, Mei hasil diketahui, 1 bulan kemudian baru undang-undang MD3 itu ditetapkan, disetujui DPR, dan persis 1 hari menjelang pencoblosan Pilpres. Nah, ini yang sebenarnya sekuen waktu ini yang kemudian menjadi kurang elok begitu ya, dari sisi moralitas konstitusionalnya. Tetapi dari sisi substance materi, ya posisi saya mengatakan memang dua-duanya sangat sah, tetapi ketika kemudian yang sah itu dalam konteks tertentu ya, kemudian bisa menjadi tidak sah. Sebagai contoh misalnya barang apapun bisa sah, tetapi ketika kita mengambil barang orang lain dan kita taruh dan kemudian kita
kita bawa pulang maka menjadi tidak sah. Jadi konteksnya itu yang kemudian membuat ini menjadi sebuah persoalan begitu. Bukan secara substansi pemilihan atau penetapannya. Oke, Mas Pram, setelah kemarin MD3, sekarang juga kemudian tata tertib DPR, kemudian kemarin minggu lalu juga pilkada, apapun yang terjadi ini semua harus kita hormati, apalagi juga sudah ada sore ini putusan dari Mahkamah Konstitusi, tapi tafsiran ditangkap adalah ada upaya politik begitu, siasat politik di baliknya. Tapi tahan sebentar, kita harus jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini di Prime Time News dalam perbincangan sesaat lagi. Ya, kembali di Prime Time News, kita lanjutkan perbincangan. Mas Pram, seperti pertanyaan yang tadi saya ajukan sebelum jeda, tafsirannya yang ditangkap adalah ada upaya atau motif lain, mungkin ada siasat politika yang terbaca oleh... Ya, yang pertama tentunya saya akan memberikan apresiasi kepada apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan ini sudah menjadi keputusan dan kita menghormati itu. Yang kedua, mungkin yang tidak dilihat oleh para hakim konstitusi adalah motivasi di belakangnya ketika para legislator menyusun undang-undang ini, baik undang-undang MD3, undang-undang pilkada, bahkan sampai dengan tata tertibnya. Dalam undang-undang MD3, terutama pasal 84 yang mengatur mengenai pimpinan DPR, yang kemudian diturunkan secara lebih mendetil di dalam tatib pasal 2728, itu betul-betul terlihat betul bahwa keinginan sekelompok kekuatan ingin menguasai DPR bukan hanya di pimpinan DPR, sampai dengan alat kelengkapan dewan, sampai dengan komisi, sampai dengan majelis kehormatan, sampai dengan badan anggaran, yang dulunya semuanya itu diatur dalam 1 tahun, sekarang diatur dalam 5 tahun, dan ini baru pertama kali terjadi. Sehingga dengan demikian saya melihat memang ini motivasi yang paling utama adalah semacam bagaimana mereka melakukan revenge terhadap apa yang terjadi dalam pemilu presiden. Hasilnya. Tetapi ya ini kenyataan politik, dan sebagai lembaga politik tentunya kita harus menerima itu. Saya meyakini ke depan politik itu juga dinamis. Jangan kemudian partai-partai yang mengusung katakanlah MD3 yang seperti ini dan sudah mengatur dalam tatib yang rigid. Bahkan tatib itu diatur sangat rigid. Pasal 27, 28 itu sangat rigid. Bagaimana tata cara fraksi menyampaikan, satu fraksi satu orang. Padahal kita tahu fraksi kita ini kan 10, begitu ya. Nah, maka dengan demikian inilah yang harus dilihat secara bersama-sama. Dan ini tidak bisa dilepaskan bagaimana penyusunan undang-undang MD3, undang-undang pilkada, dan juga tata tertib DPR yang ada. Maka dengan demikian saya yakin ini 2, 3, 4 bulan ke depan tensi politik kita, struggle politik kita di parlemen juga akan terjadi seperti pada tahun 2004 yang lalu. Hanya memang sekarang ini sudah direncanakan sejak awal, itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat, kebetulan saya memimpin rapat pengganti BAMUS untuk menggolkan undang-undang MD3 ini. Belum pernah selama DPR itu rapat pengganti BAMUS yang biasanya 1 jam selesai. Ini mulai dari jam 10 pagi baru selesai jam 12 malam. Kebetulan saya memimpin. Karena begitu dipaksakan harus tanggal 8 Juli, 1 hari sebelum Pilpres harus sudah diagendakan. Dengan berbagai pertimbangan, dan para politisi ini kan kalau disuruh ngomong apa saja, alasan apa saja kan pasti bisa, dan mereka memang pilih untuk bisa ngomong begitu ya. Alasan rasionalitasnya juga bisa apa saja, dan dengan apa yang terjadi dalam undang-undang MD3, pilkada, tatib, ini membuktikan kepada kita semua bahwa memang ada grand design untuk menuju ke depan. Apakah kemudian ini akan diikuti dengan amandemen undang-undang dasar dan kemudian juga pemilihan presiden melalui MPR, karena ini sudah diucapkan. Jadi ini yang harus diketahui oleh publik, oleh masyarakat. Ada grand design, artinya paling tidak grand design itukah grand design soal ada upaya menjegal program-program kerja pemerintahan terpilih Jokowi JK kah yang terbaca grand design itu? Jadi sengaja mau dikepung dalam 2 level. Pertama, dengan pilkada ini asumsinya para bupati, wali kota, gubernur itu akan dibeli oleh mereka. Yang kedua, pada level nasional DPR-nya akan diini oleh mereka. Padahal mereka tidak tahu, mereka saya yakin juga paham. Politik itu kan dinamis, setiap waktu, setiap saat juga akan berubah. Dan aturan mainnya sudah dipegang. Dan teman-teman di daerah itu bisa melakukan kerjasama, tidak hanya dengan koalisi Merah Putih dan koalisi di sini, akan sangat berbaur, dan itu pasti akan terjadi. Sebagai contoh lah, undang-undang pilkada kemarin memberikan contoh yang sangat sederhana, sangat gamblang kepada kita semua.
Di dalam forum lobby, PDI Perjuangan, Hanura dan PKB secara terbuka menyatakan apresiasi dan memberikan dukungan kepada pilihan Partai Demokrat. Bahkan kami menyampaikan tawaran kalau perlu di usulan Demokrat itu di vote di paripurna dan kami akan memberikan dukungan kepada Demokrat. Itu hasil dari forum lobby. Kemudian di paripurna pun kemudian kita, dibawa ke paripurna dan paripurna secara terbuka kita juga menyatakan dukungan itu. Maka kami terus terang kemudian menjadi sangat terperangah, kaget, tiba-tiba istilah saya balik badan begitu ya. Kekagetan atau keterkejutan bukan hanya di fraksi PDI Perjuangan juga, karena kami juga kemarin mengawal rapat paripurna pengesahan. Saya ingin minta komentar dari Pak Kris, tapi usai jeda berikut ini. Pak Kris, kita akan kembali di Prime Time News sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Pak Kris, kalau tadi Mas Pram katakan ada grand design di balik apa yang terjadi dalam kurun waktu singkat ini di parlemen. Ini artinya ada pertarungan kekuatan politik di DPR dan hanya konstelasi politik lah yang bisa mengubahnya, Pak Kris. Bukankah demikian? Atau bagaimana? Iya, tentu ada bentuk konstelasi politik ya. Tapi yang sedih ya, sebagai rakyat, menurut saya apa yang terjadi sekarang ini adalah mencoba untuk melakukan pelumpuhan pemerintah yang akan datang lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena saya kalah. Begitu. Nah, inilah yang berbahaya. Karena apa? Karena akhirnya kemudian pertarungan itu pertarungan antara orang-orang yang memang mempunyai kepentingan-kepentingan politik saja. Sebab kalau saya lihat ya misalnya, kalau saya coba cermati, ini munculnya soal MD3 ini juga tiba-tiba nih, ya toh. Tidak ada di naskah akademik, tidak ada di DIM, tidak ada di debat RDPU, tidak ada, kalau salah yang koreksi Pak Mas Pramono, tidak ada tiba-tiba muncul. Betul. Artinya memang ini bagian skenario bahwa itu ada rangkaiannya soal RUU Pilkada, rangkaiannya soal ke depan mungkin sudah mereka pikirkan bahwa kemudian DPR pemilihan presiden tidak usah langsung pakai MPR. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi menurut saya akan terjadi pembusukan di lembaga-lembaga itu. Nanti kita lihat nanti ya, setelah ini selesai ya, pasti ada retorika dan demagogi bahwa ini orang-orang pada anti parpol. Ya, orang-orang mau mendelegitimasi DPRD dan sebagainya, itu akan disuarakan juga nanti. Ya, padahal sebetulnya yang terjadi pembusukan itu bukan karena rakyat yang membusukkan, tapi mereka membusuk sendiri. Kenapa? Karena mereka hanya menjadi institusi yang dikendalikan oleh pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh yang ada di atasnya untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Mas, ini terus terang aja lah. Ada studi yang sangat baik, ya, yang mempersoalkan apa negara gagal, why nation failed. Itu bukan karena perbedaan budaya, bukan geografi maupun apa itu mengenai dan kebodohan, ya, tapi karena membusuknya lembaga-lembaga seperti ini. Misalnya, kenapa kok Korea Utara, Korea Selatan sama budayanya, sama segalanya? Kok yang satu miskin, yang satu kaya sekali? Jerman Barat, Jerman Timur. Bukan karena soal apa-apa, tapi karena lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga ekonominya, lembaga-lembaga yang betul-betul hanya didesain untuk bagaimana para pemutus politik itu mengekstraksi kekayaan negara untuk mereka sendiri. Ini berbahaya sekali. Dan menurut saya sekarang ini orang yang masih peduli dengan masa depan bangsa ini, terus terang aja Pak SBY, beliau pun saya kira terperangah juga. Kok reaksi dia main-main seperti ini, kan begitu. Nah, ini ada Anda menganggap itu main-main? Loh, saya kira iya. Ya, saya kira saya mendengar dari berbagai macam sumber yang terpercaya bahwa sebetulnya Pak SBY itu mengatakan itu harus pilih langsung dengan perbaikan. Tapi bagaimana saya bisa mengerti perintah seorang ketua pembina yang malah bisa menjadi presiden bisa dilakukan yang berbeda dengan anak buahnya, ya. Dan bahkan Pak SBY itu sebenarnya sejak bulan Desember sudah mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri, mereka maunya apa setelah yang berdebat 2,5 tahun itu, maunya apa langsung, kita ikut langsung, ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian orang yang ada di para tokoh-tokoh kader Demokrat itu bisa keluar walk out dengan segala macam hal yang bisa buat kita lihat, apa yang terjadi sebetulnya? Ini kepemimpinan seperti apa seperti itu? Begitu loh. Baik, kita harus jeda lagi karena terbatas, masih ada segmen selanjutnya, kita akan kembali di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan pembincangan kita di Prime Time News sore hari. Mas Pram, saya ingin ke Mas Pram lagi.
Dengan apa yang sekarang terjadi, MD3 kemudian sudah tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian ada tata tertibnya juga yang mengatur, kemudian kemarin juga ada pilkada, ini artinya memang sekali lagi ada pertarungan kekuatan antara parlemen dan eksekutif nantinya ke depan dalam mengawal pemerintah Pak Jokowi JK. Yang nyata-nyatanya sebenarnya di sistem presidensial, tapi banyak sekali pihak mengatakan ini agak sedikit semi parlementer, dan ini harus menjadi pertimbangan juga oleh PD Perjuangan dan partai koalisi pendukung Jokowi JK tentunya. Ya, yang pertama yang namanya politik itu kan saya katakan tadi sangat dinamis. Maka dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini Pak Jokowi dan partai-partai pendukung dituntut juga untuk melakukan segera komunikasi dan dengan partai-partai lain yang di luar pendukung yang kemarin ada di Pilpres, karena bagaimanapun sebuah pemerintahan yang stabil harus juga didukung oleh parlemen yang kuat gitu ya. Karena apapun sebenarnya tujuan kita berbangsa bernegara itu apa yang direncanakan oleh pemerintah kemudian mendapatkan persetujuan parlemen, dan ini sebenarnya baik bagi masyarakat, bagi rakyat. Dan kalau kemudian dalam waktu 2-3 hari ini tidak terpenuhi, maka ketegangan politik ini akan menjadi berkepanjangan, dan itu menurut saya tidak sehat bagi kehidupan demokrasi kita. Artinya ada mutlak harus ada sedikit, Pak Kris, dalam 1, 2, 3 hari ke depan ini harus ada sedikit peta politik yang berubahkah? Iya, saya kira beginilah, peta politik berubah dalam arti bukan transaksi, tapi bagaimana menyelamatkan demokrasi, bagaimana menyelamatkan apa yang sudah diperoleh selama sekitar 15 tahun ini. Dan ini juga saya kira beban tanggung jawab itu ada di Pak SBY juga ya, terutama ya, yang kita betul-betul sampai sekarang tidak masuk akal saya ini ya, bahwa saya 40 tahun berkecimpung di bidang politik itu tidak bisa mengerti kok pemimpin seperti Pak SBY kok anak buahnya bisa membelot semuanya itu orang juga mempersoalkan banyak hal tuh, mempersoalkan ini kepemimpinan seperti apa ini, dan ini juga kalau itu diteruskan Pak SBY tidak melakukan suatu tindakan yang nyata, ini Pak SBY yang sudah begitu berjasa dengan pilpres langsung, pilkada langsung, ya itu bukan menjadi bapak demokrasi, tapi bapak pilkada tidak langsung nanti. Ini yang saya kira yang harus juga Pak SBY pulang ini harus sudah harus bisa mencerna ini semua ya. Dan ini menurut saya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia punya suatu instrumen yang saya kira bisa dan otoritas yang bisa segera merehabilitir tidak cuma nama beliau, tapi juga demokrasi supaya kemudian tidak lumpuh di Indonesia. Oke, sambil menunggu kearifan atau sikap kebijakan dari Pak SBY sebagai presiden, apa yang bisa dilakukan oleh partai-partai PD Perjuangan dan lain-lain, Pak Kris? Terus sekarang ini, menurut saya tentu komunikasi yang sudah baik seperti kehadiran PAN dan P3 di musyawarah di Semarang. Itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang bisa menjadi pintu masuk untuk diskusi selanjutnya sebetulnya seperti apa sih ya yang kemudian mau bisa diperjuangkan bersama-sama seperti itu. Ini saya kira bisa ditindaklanjuti dalam waktu 2-3 hari ini supaya kemudian juga tidak berlarut-larut, sebab dalam bayangan saya mulai dengan putusan MK yang sudah memenangkan nomor 2, ini terjadi perlawanan-perlawanan yang sudah tidak masuk akal lagi. Sudah dan saya kira itu juga akan menggerogoti hati nurani orang-orang yang dalam merah putih sendiri. Ya bagaimana masih ada melawan di berbagai macam segi dan sebagainya. Ini menurut saya ini bukan pertarungan antara sang penakluk yang kemudian menghasilkan sang pencundang, tapi bukan. Ini adalah suatu pertarungan bagaimana yang menang itu memenangkan kepentingan masyarakat. Yang kalah juga transisi sementara untuk kemudian juga bisa berjuang kembali, kan begitu. Harus merapatkan barisan dulu partai-partai yang ada di belakang koalisi pendukung Jokowi JK, begitu ya. Merapatkan barisan dan sudah tobat, mudah-mudahan semua itu untuk kepentingan masyarakat. Baik. Kita lanjutkan, nanti kita harus minta jawaban Mas Pram juga usai jeda berikut ini di Prime Time News. Kami akan kembali usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa membenarkan bahwa dirinya ditelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu sore terkait pengesahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Hamdan menyampaikan bahwa SBY kecewa, namun membantah jika SBY memintanya untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi. SBY dan Hamdan Zulfa berbincang melalui telepon terkait dinamika pengambilan putusan Undang-Undang Pilkada yang diambil oleh DPR hari Minggu
Sore kemarin, dalam perbincangan SBY menyampaikan kekecewaannya soal apa yang terjadi di rapat paripurna. Namun sama sekali tidak ada permintaan untuk pembatalan Undang-Undang Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Pilkada akan tetap berlaku dalam waktu 30 hari setelah pengesahan atau putusan di rapat paripurna DPR walaupun tanpa tanda tangan Presiden. Hamdan menolak berkomentar terkait pengesahan UU Pilkada itu, namun menyatakan MK siap untuk menangani uji materi Undang-Undang Pilkada. Tidak ada Presiden meminta MK untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada. Jadi Presiden hanya menyampaikan persoalan itu, ya, dinamika pengambilan keputusan di DPR yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi sama sekali tidak ada permintaan kepada MK untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada. Itulah mekanisme yang ada di DPR dan tentu saya sejak awal sampaikan bahwa Undang-Undang Pilkada ini potensial untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 diduga mengusung sejumlah kepentingan sesaat dari koalisi pendukung Prabowo yang mendorong pengesahan Undang-Undang MD3 tersebut. Selain itu, publik menilai adanya keinginan DPR diperlakukan secara berbeda lewat undang-undang ini, khususnya dalam kasus hukum. Sejumlah catatan diberikan oleh pengamat politik terkait aturan dalam Undang-Undang MD3. Guru Besar Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, menilai ada ketidakkonsistenan dari DPR perihal penentuan pimpinan antara di pusat dan di DPRD. Selain itu, Ramlan juga melihat adanya potensi untuk mengatur agenda setting pembahasan undang-undang di DPR jika Koalisi Merah Putih menguasai seluruh kursi pimpinan dan komisi di DPR. Kalau kepemimpinan lebih banyak dari mereka nanti misalnya itu tentu agenda DPR ya, musyawarah itu lebih ditentukan oleh mereka gitu kan. Itu satu. Jadi bisa disebut agenda setting. Itu akan bisa didikte oleh mereka gitu. Kalau sekali lagi koalisi Merah Putih itu misalnya memang kompak terus gitu ya. Kelihatannya mereka membuktikan itu kan. Jadi agenda, karena badan musyawarah kan menentukan agenda legislatif gitu. Nah, mereka menentukan mana yang dibahas dulu, mana yang tidak dan sebagainya gitu. Itu satu sisi. Demikian juga di komisi-komisi itu kepemimpinan itu kan di komisi kan ada 4 orang kan gitu. Jadi kalau semuanya di voting ya nanti bisa kita lihat itu ya, sesuai hasil voting ya kemungkinan partai pemenang pemilu malah tidak dapat apa-apa. Selain persoalan penentuan pimpinan DPR, Undang-Undang MD3 juga mendapat sorotan dari pegiat anti korupsi. Abdullah Dahlan dari ICW misalnya mencurigai adanya upaya anggota DPR berlindung dari kasus hukum pidana terkait adanya pasal yang mengharuskan penegak hukum mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan untuk memeriksa anggota DPR yang tersangkut kasus pidana. Seharusnya tidak ada batasan untuk kemudian harus izin yang kemudian diperketat, dipersulit. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya DPR mencoba untuk membentengi diri atas jangkauan aparat penegak hukum ketika mereka terkait dengan dugaan kasus pelanggaran hukum. Undang-Undang MD3 ini sebelumnya diuji materikan oleh sejumlah kelompok dan perorangan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Namun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan dari sebagian uji materi yang diajukan. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Mas Pram, tadi sebelum jeda Pak Kris menyatakan memang ini harus ada sikap merapatkan barisan begitu ya oleh fraksi-fraksi atau partai-partai politik yang ada di belakang pemerintahan terpilih nanti Jokowi JK. Apa langkah-langkah yang disiapkan? Ya, yang pertama tentunya melakukan komunikasi politik kepada semua partai yang ada, termasuk partai yang memberikan dukungan kepada Koalisi Merah Putih. Karena saya yakin bahwa siapapun pasti berpikir untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Tidak bisa membangun bangsa ini pada kelompok per kelompok dan sebagainya. Ya. Kalau ketegangan ini tetap dibiarkan, yang rugi sebenarnya rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya lebih concern kalau persoalan MD3 ini kan hanya persoalan DPR, bagaimana kedudukan itu diperebutkan, diatur, dan juga tidak secara langsung mempunyai pengaruh yang signifikan kepada rakyat. Betul. Walaupun mereka akan mengatur bagaimana apa siklus dan juga manajemen di dalam DPR. Tetapi saya lebih concern sebenarnya bagaimana persoalan undang-undang pilkada ini bisa terselesaikan.
ini mumpung masih ada waktu, Presiden masih punya 20 hari ke depan untuk kalau memang concern untuk mengambil alih tanggung jawab, katakanlah mengeluarkan Perpu untuk menyelesaikan itu. Itu salah satu cara daripada kemudian harus ke MK dengan judicial review. Perpu salah satu solusi untuk dilakukan bagaimana, dan Perpu khusus untuk pilkada. Kalau itu beliau lakukan, saya yakin bangsa akan mengenang Pak SBY sebagai pemimpin yang berani mengambil resiko ketika badai menghantam dan kemudian membuat keputusan yang bermanfaat bukan hanya bagi partainya, bukan juga bagi partai saya, tetapi bagi rakyat Indonesia, bagi demokrasi kita. Ya, oke. Mbak Refli, saya ingat kemarin kita juga berbincang-bincang ada dua kemungkinan yang terjadi di balik apa yang berlangsung pada Kamis malam hingga Jumat dini hari kemarin. Di balik apa yang terjadi itu ada sosok seorang SBY sebagai presiden dan juga sebagai ketua umum Partai Demokrat. Perpu, jika Perpu dikeluarkan, pandangan Anda? Ya, ini kan post factum ya. Saya kira SBY tidak mengira reaksi publik yang begitu besar ya. Ada shame by you ya, shame on you dan lain sebagainya. Sehingga katakanlah perdebatan-perdebatan sebelum yang terjadi itu kita lupakan saja ya. Yang kita tagih, yang kita tunggu adalah bagaimana langkah ke depannya. Nah, langkah ke depan dalam sisa pemerintahan yang kira-kira tinggal 20 hari ini ya, apa yang bisa dilakukan? Saya kira Perpu menjadi opsi yang menarik, walaupun tentu kan akan ada kontroversi ketatanegaraannya. Tetapi sebenarnya ketika SBY mengatakan kecewa, marah ya, lalu kemudian dia sebenarnya belum setuju dengan undang-undang yang ada sekarang ini, maka kan sesungguhnya itu ada satu titik masuk untuk kemudian Presiden bertindak lebih jauh. Tapi kalau memang kita mau bicara yang lebih terbuka, ya, lebih jujur, maka kan sesungguhnya pemilu kada yang dikembalikan kepada DPRD ini menjadi pilkada DPRD, ini kan kita khawatirkan menjadi entry point bagi kemunduran demokrasi. Tidak hanya mundur berapa meter, tapi akan ditarik mundur ke belakang. Tadi Mas Kris mungkin mengatakan skenario untuk mengembalikan pada era Orde Baru misalnya, kemudian menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi dan menjadi unchecked power, ya, karena dia lembaga tertinggi, dan kemudian menjadikan presiden dan lembaga-lembaga lainnya itu hanyalah lembaga-lembaga yang dikontrol, munculnya oligarki politik yang baru. Nah, kalau itu yang kita analisis bisa dipertanggungjawabkan, tentu analisisnya, maka sesungguhnya kan cukup alasan untuk kemudian kita melihat bahwa ini bahaya bagi demokrasi dan kedaulatan kita. Nah, nanti kalau kita bicara tentang misalnya SBY mengeluarkan Perpu, ya biarlah nanti kemudian kekuasaan atau konfigurasi politik baru di DPR yang akan mengeceknya, apakah itu justified atau tidak. Oke, Pak Kris, ini penting saya kira. Sekarang ini kan kalau Perpu itu biasanya ada persyaratan situasi darurat. Menurut harus saya terpenuhi dulu unsur itu. Sekarang ini sebetulnya tingkat kedaruratan itu sudah sampai kepada suatu titik di mana elit politik sudah tidak merasa lagi ini darurat. Ya. Terus tidak dan ada, itu darurat. Itu darurat. Itu darurat karena sudah tidak merasa, bahkan darurat pun tidak merasa. Terus tidak ada lagi sense of crisis ini. Tidak ada lagi kepekaan terhadap masalah-masalah krisis. Yang ada crisis of senses. Jadi sudah kedap terhadap sesuatu kan sudah kebal, sudah biasa. Nah, ini menurut saya yang harus disadarkan kepada mereka. Ini kalau betul-betul ini akan diteruskan seperti ini terus tadi itu, ini akan kembali new orde baru. Gitu. Dan jangan lupa dulu yang namanya pemerintah yang sangat kejam namanya Nazi, gitu. Itu dulu pertama kali pemilu tidak menang. Gitu. Tetapi dengan proses demokrasi, ya, yang juga baik didasarkan oleh konstitusi apa yang sangat baik di Jerman itu juga bisa melahirkan suatu rezim yang sangat lalim. Nah, ini saya kira saya tidak terlalu paranoia, tapi saya ingin menggambarkan bahwa kenyataan-kenyataan di dunia itu bisa terjadi seperti itu. Bahwa negara-negara yang zaman berabad-abad yang lalu sudah negara yang menjadi sangat jaya itu bisa hancur karena tadi itu. Karena pembusukan institusi-institusi yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik, memberikan kesempatan rakyat untuk bersama-sama, tapi ternyata itu hanya dijadikan instrumen yang ditunggangi yang namanya institusi ekstraktif ini
untuk mengekstrak kekayaan negara untuk kepentingan-kepentingan para pemutus kepentingan. Itu yang berbahaya sekali. Sehingga langkahnya ini, seandainya, gambaran Pak Kris, saya ingin minta gambaran dari Anda. Seandainya nanti Presiden mengeluarkan Perpu. Betul. Atau seandainya tidak, apa kira-kira gambarannya? Kalau menurut saya, kalau sampai ini tidak ada Perpu, pertama ada garis mundur yang sangat besar dari proses demokrasi sekarang ini. Ya, tentu pilkada langsung itu bukan sesuatu yang pilihan yang paling tepat, tapi bahwa itu kalau diteruskan dengan perbaikan akan lebih baik. Karena apa? Karena sekarang sebetulnya lembaga-lembaga politik itu perlu terjadi juga demokratisasi. Kalau sudah lembaganya sudah tidak demokratis, ya kemudian juga masyarakat juga ditekan, menurut saya akan terjadi pembusukan yang lebih cepat. Tapi juga bagi Pak Presiden SBY ini ada juga kepentingan subjektivitas. Supaya beliau juga bisa mengembalikan apa yang ingin diwariskan sebagai suatu warisan yang monumental dari Republik dan bangsa ini, itu betul-betul tidak justru menjadi suatu warisan yang akan ditangisi oleh generasi muda ke depan. Ya, kita akan menangis. Kok Pak SBY sudah hebat-hebat seperti itu, negarawan yang sudah 10 tahun memberikan warisan. Bukannya soft landing, malah hard landing gitu ya. Tidak cuma hard landing, keras landing. Iya, itu yang akan terjadi. Terakhir penutup karena muaranya ada di PDI Perjuangan, Mas Pram, tinggal waktu 1-2 hari lagi sebelum pelantikan. Kira-kira nanti akan petanya berubahkah atau bagaimana dari PDI Perjuangan? Saya meyakini peta akan berubah. Karena bagaimanapun ke depan semua pasti juga berkeinginan untuk membangun bangsa ini. PDI Perjuangan mempunyai pengalaman 10 tahun di luar pemerintahan dan itu tidak gampang. Dan saya meyakini teman-teman yang sudah terbiasa di pemerintahan pasti juga pengen mempunyai kontribusi bagaimana membangun bangsa ke depan. Jadi saya melihat dalam waktu yang terbatas ini, 2-3 hari ke depan, politik akan sangat dinamis dan akan sangat ditentukan bagaimana proses komunikasi dan saling pengertian itu bisa terjadi dan bisa dilakukan. Tapi saya ingin garis bawahi sedikit ya. 10 detik saja, kita habis waktu, Bang Refli. Tanggal 1 Oktober itu penting ya bagi partai politik, tapi yang lebih penting lagi tadi, yang RUU Pilkada tadi yang harus Perpu itu. Oke, baik, terima kasih. Karena itu menentukan nasib rakyat Indonesia. Baik, 1-2 hari lagi nanti kita akan nantikan konstelasi politiknya seperti apa. Mas Pram, terima kasih. Pak Kris, terima kasih. Bang Refli, terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, aksi penolakan pilkada tak langsung terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Senin siang, sejumlah ormas dan partai politik mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa penolakan pilkada tak langsung juga masih terus terjadi. Gelombang aksi untuk menolak Undang-Undang Pilkada terus berlangsung. Senin siang, Partai Nasdem mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Partai Nasdem, Oce Kaligis. Menurut Kaligis, Undang-Undang Pilkada merupakan contoh konkret pengabaian prinsip demokrasi. Kaligis juga menyoroti sikap SBY dan Partai Demokrat yang tidak konsisten karena selama 10 tahun pilkada di masa kepemimpinan SBY dilaksanakan secara langsung. Dari Nasdem juga ya. Kalau begini caranya, apa gunanya berdemokrasi? Apa gunanya undang-undang dasar yang telah saya sebut di situ? Jadi ini saya katakan, saya kasih judul ya, daulat rakyat dirampas oleh daulat parpol, itu aja. Tak hanya Nasdem, sejumlah organisasi masyarakat sipil Senin siang juga mengajukan permohonan uji materi atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ormas tersebut diantaranya Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transaksi Berkeadilan atau Imparsial, Lembaga Bantuan Hukum Pers, serta Koalisi Perempuan Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono yang memang menjadi inisiator melakukan manuver-manuver politik. Aksi tolak Undang-Undang Pilkada juga disuarakan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota dengan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Senin siang. Mereka juga rencananya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan bergerak bersama-sama untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini sudah ada ratusan bahkan ribuan orang dari seluruh masyarakat Indonesia yang siap melakukan gugatan, siap untuk meminta pembatalan terhadap undang-undang tersebut. Dalam aksinya, massa menaruh karangan bunga dan melakukan doa bersama atas wafatnya demokrasi di Indonesia. Ya Rabbi, ampunilah pemimpin kami, pemimpin yang sering meninjak-injak hak-hak rakyatnya.
Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, ramainya gugatan terhadap pilkada tak langsung akan kami bahas selengkapnya di program Suara Anda pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam ini. Sementara itu pemirsa, gelombang aksi kemarahan rakyat Indonesia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat masih terus mengalir. Tak hanya aksi unjuk rasa, rakyat juga masih mengungkapkan kemarahan mereka di situs jejaring sosial Twitter. Tagar "Shame by You Again", SBY masih menguasai jagat Twitter Indonesia. Dengan hasil dan proses politik yang ada di DPR RI. Ketidaktegasan sikap politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam paripurna pembahasan Undang-Undang Pilkada terus menuai kemarahan rakyat. Berbagai aksi protes digelar secara nyata. Luapan kemarahan juga masih disampaikan melalui media sosial Twitter. Netizen membuat tagar baru, yakni "Shame by You Again SBY" yang lagi-lagi menjadi trending topik di Twitter. Sebelumnya, tagar "Shame on You SBY" dan tagar "Shame by You" juga menjadi trending topik. Ini menunjukkan bahwa kicauan dan menyebabkan sebenarnya ini berisik yang harus terus didengarkan. Tapi ternyata yang kita lihat bahwa ketika dia muncul, ini malah menyebabkan hilangnya proses yang tidak hanya di sebuah ruang representasi rakyat yaitu DPR, tapi ternyata di ruang yang seharusnya rakyat lebih bisa memberikan alternatif pilihan, itu ternyata tidak diberikan sama sekali. Presiden SBY sudah menggelar konferensi pers menanggapi kecaman di media sosial ini. Sampai Senin sore, SBY masih berada di Jepang dalam rangka kunjungan kenegaraan. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta Selasa dini hari. Tim Liputan Metro TV. Ya baik pemirsa, demikian rangkaian Prime Time News pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.